Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kunci keberhasilan transfer dari Benjamin Pavard terjadi ketika Marotta secara langsung menghubungi Jen Christian Drensen, CEO dari Bayern Munchen, untuk memastikan bahwa deal maksimal terjadi di jam 3 sore waktu setempat, dan akhirnya Munchen menepati janjinya, memberikan lampu hijau dan Pavard segera terbang ke Milano. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kabar gembira, Benjamin Pavard akhirnya here we go teman-teman. Menurut Fabrizio Romano, Pavard ke Inter dengan biaya 30 juta euro plus bonus 2 juta. Pavard akan dijadwalkan tes medis, kemudian akan ada penandatanganan kontrak di hari Rabu waktu Italia. Berarti hari ini teman-teman. Mungkin kalau waktu Indonesia nanti malam ya. Pavard sendiri sudah tiba di Milano kemarin sore. Sudah banyak beredar ya foto Pavard tiba di Milan, bahkan di hotel sudah bertemu dengan Ausilio. Tetapi teman-teman, kita boleh bergembira tetapi jangan berlebihan. Kita harus berkaca, harus mengingat kasusnya Samardzic. Dia kan juga sudah sampai pada tahapan ini ya, sudah tiba di Hotel Milano, bahkan sudah tes medis nih. Pavard tes medis aja belum. Jadi kita tidak boleh takabur teman-teman. Pokoknya sebelum beredar foto Pavard dengan background etalase trofi Inter, kita tidak boleh terlalu senang terlebih dahulu. Kunci keberhasilan transfer dari Benjamin Pavard terjadi ketika Marotta secara langsung menghubungi Jen Christian Drensen, CEO dari Bayern Munchen, untuk memastikan bahwa deal maksimal terjadi di jam 3 sore waktu setempat, dan akhirnya Munchen menepati janjinya, memberikan lampu hijau dan Pavard segera terbang ke Milano. Targetnya adalah Pavard tiba di Milan di hari Selasa, kemarin sudah terjadi, kemudian tes medis penandatanganan kontrak di hari ini, hari Rabu, dan kemudian lanjut lagi di hari Kamis dan Jumat. Pavard sudah bisa latihan bersama tim, sehingga dia bisa available, bisa tersedia di partai lawan Fiorentina. Mungkin di partai lawan Fiorentina dia tidak jadi pemain inti ya, mungkin baru masuk di babak kedua. Tetapi gol utamanya adalah dia bisa menjadi pemain inti di Derby Milan 2 minggu lagi. Untuk pembahasan lebih detail mengenai Pavard akan gue bikin di konten berikutnya. Di Cerewetin Inter hari ini ada beberapa kabar menarik yang ingin gue sampaikan. Yang pertama, menurut Di Marzio, jurnalis Sky Sport, dengan kedatangan Pavard berarti jendela transfer musim ini Inter telah mengeluarkan 100 juta dan pengeluaran 100 juta. Alias kita tidak punya budget sama sekali tetapi tetap bisa belanja jor-joran. Luar biasa banget Marotta. Inter dikabarkan masih berusaha mencari gelandang ke-6 untuk melengkapi skuad. Bursa transfer Serie A akan ditutup tanggal 1 September teman-teman, jam 7 malam waktu Italia. Itu jam 7 malam bukan cuma selesai transfernya aja ya, itu sudah sekaligus tes medis, sudah penandatanganan kontrak, plus sudah didaftarkan ke Liga. Berarti ini waktunya sangat mepet ya, tinggal tersisa 2 hari lagi. Gue nggak tahu nih apakah Inter bisa mencari pemain baru di sisa waktu 2 hari. Sebagaimana kita ketahui nih, Inter kalau mau narik pemain, dramanya pasti ada-ada aja. Kalau menurut pakar transfer lainnya, ada namanya Alfredo Pedula, dia mengatakan bahwa bursa transfer Inter dengan kedatangan Pavard praktis sudah 90% selesai. Akan tetapi Inter masih mencoba mencari gelandang fisikal untuk melengkapi sektor tengah. Walaupun peluang Sensi untuk bertahan juga sangat besar. Inter mencoba mengevaluasi 2 pemain Salzburg, yaitu ada Kjærgaard dan Lucas Gourna-Doat. Ini 2 pemain muda ya teman-teman. Yang namanya Kjærgaard ini asalnya Denmark. Usianya 20 tahun, tingginya 192 cm. Wah, ini luar biasa banget. Sementara yang satunya lagi namanya Lucas Gourna-Doat, usianya 20 tahun, tingginya 184. Tetapi menurut gua sejujurnya nggak masuk akal sih kita mengambil pemain muda dari liga luar Serie A. Nanti pasti butuh adaptasi lagi. Sementara kita punya Augome yang usianya 21 tahun, sampai dengan detik ini belum juga dapat kesempatan untuk masuk first team. Lalu kita juga punya Aslani yang sampai detik ini juga jarang mendapatkan kesempatan bermain.
pemain. Beberapa media mengatakan bahwa Inter akan memberikan kesempatan untuk Sensi setidaknya sampai dengan bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Kalau Sensi bisa menunjukkan bahwa dirinya bugar, siap selalu ketika dibutuhkan, dan permainannya baik, bahkan Sensi ada peluang untuk diperpanjang. Akan tetapi, apabila dalam beberapa bulan ke depan sampai dengan bursa transfer musim dingin Sensi cederanya kambuhan, maka Inter akan mencari gelandang ke-6 yang baru di bursa transfer musim dingin. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal pemain muda, skuad Inter musim ini mengalami peremajaan yang sangat amat sangat ya. Inter di musim ini melepas pemain-pemain sepuh kita ya, pemain-pemain fosil. Handanovic yang berusia 80 tahun sudah dilepas. Kemudian ada Zeko 90 tahun, ada Lord Korda 120 tahun, semuanya sudah dilepas dan diganti dengan pemain yang jauh lebih muda. Dan musim ini kalau dilihat-lihat usia pemain pilar kita, buset deh, ini usia emas semua. Lautaro Martinez 26 tahun, Marcus Thuram juga 26 tahun. Bahkan ada pemain yang usianya masih 24 tahun ke bawah ya, Fratesi, ada Bastoni, Augusto, Aslani, ada Bisek. Bahkan Pavard aja nih usianya tergolong senior, 27 tahun. Oke, lanjut ke berita berikutnya teman-teman. Gazeta memuji penampilan Calhanoglu di dua giornata awal ini. Mereka bilang begini, Hakan Calhanoglu, master of his role. Hakan Calhanoglu, sang master ya, sang ahli di posisinya. Isi artikelnya begini, Marcelo Brozovic bermain 7,5 tahun untuk Inter dan dia menjadi andalan di posisi regista selama 5 sampai dengan 6 tahun. Brozovic menjadi sutradara lapangan yang menentukan ke arah mana bola berjalan. Kelebihan dari Brozovic lainnya adalah mobilitas dia yang sering membantu teman-temannya keluar dari tekanan dan kepungan pemain lawan. Namun di tahun 2022-2023 yang lalu, Brozovic cedera dan digantikan oleh Hakan Calhanoglu. Gelandang tengah asal Turki ini dengan cepat beradaptasi dan memberikan performa apik. Hakan Calhanoglu menurut La Gazzetta memberikan 2 nilai positif tambahan, yaitu yang pertama, mampu menjadi pengganti sementara Brozovic, dan yang kedua, mampu menjadi solusi bagi Inter yang memang selama ini sedang mencari pemain yang bisa mengisi posisi Brozovic. Dan di partai lawan Cagliari kemarin malam, Gazzetta menyebutkan bahwa Calhanoglu menjawab semua keraguan. Ia pemain yang paling banyak menyentuh bola 124 kali dan berada di nomor 1 dalam hal akurasi umpan dan long ball. Lalu Gazzetta menambahkan bagi orang-orang yang meragukan kemampuan Calhanoglu dalam membantu pertahanan, di partai lawan Cagliari kemarin, Calhanoglu melakukan recovery dan blok dari tendangan Nandes di babak pertama. Terakhir teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, gua mau update berita tentang striker favorit teman-teman, Romelu Lukaku, yang kemarin tiba di Roma dan disambut belasan ribu Romanisti. Bahkan pesawatnya yang nyetir adalah presiden Romanya secara langsung. Ini ada berita balik layar ya dari Matteo Barzaghi, jurnalis Sky Sport. Dia bilang bahwa Zhang sebetulnya sudah berusaha memaafkan Lukaku. Isi beritanya begini lengkapnya. Zhang adalah sosok yang paling menginginkan Lukaku dan paling sakit hati terhadap kelakuan Lukaku. Proses negosiasi untuk mendatangkan Lukaku selalu dilakukan oleh Inter dengan sekuat tenaga, berapapun biayanya, karena lampu hijau didapatkan dari Zhang. Namun, begitu mengetahui Lukaku juga berkomunikasi dengan Juve, Zhang segera memerintahkan Marotta dan Ausilio untuk menghentikan proses negosiasi. Akan tetapi, tidak lama setelah Zhang menutup pintu rapat-rapat untuk Lukaku, ia kembali membuka peluang untuk kembalinya Lukaku. Ia memerintahkan Marotta dan Ausilio untuk mencari cara agar Lukaku bisa kembali ke Inter. Namun ternyata hal ini mendapatkan tanggapan negatif dari ruang ganti, dari locker room. Para pemain menyatakan tidak pada kedatangan Lukaku. Karena ketika kasus Lukaku beredar, Lautaro, Di Marco, dan Mkhitaryan berusaha untuk menelpon Lukaku dan tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Pada poin ini, Zhang segera menyadari bahwa potensi Lukaku untuk kembali ke Inter adalah zero alias tidak mungkin sama sekali. Impossible. Sebagai informasi aja ya teman-teman, 3 pemain Inter yang teleponnya tidak diangkat oleh Lukaku adalah Lautaro. Lautaro ini adalah partnernya Lukaku ya. Waktu Lukaku ngambek di Chelsea, itu kan ada wawancara. Lukaku mengatakan bahwa saya siap mati di lapangan demi Lautaro. Selain itu teman-teman, Lautaro adalah kapten Inter musim ini. Artinya Lukaku tidak menjawab panggilan telepon dari orang penting di locker roomnya Inter. Kemudian Lukaku juga tidak menjawab telepon dari Di Marco. Di Marco ini bisa dikatakan sebagai sosok yang sangat berpengaruh ya di ruang ganti Inter. Dia adalah jebolan akademi Inter. Ketika bertemu fans juga dia yang megang toa ya. Dan bahkan Lukaku juga pernah menyatakan bahwa Di Marco adalah sosok yang paling ramah ke dia ketika
ketika kembali ke Inter. Di Marco adalah sahabatnya Lukaku. Kemudian sosok ketiga yang teleponnya tidak diangkat oleh Lukaku adalah Mkhitaryan. Mkhitaryan adalah sahabatnya Lukaku ketika di MU. Dan terlebih lagi, Mkhitaryan saat ini adalah salah satu sosok paling senior ya di ruang ganti Inter. Ini artinya Lukaku telah tidak menghargai panggilan telepon dari 3 orang terpenting di locker room Inter saat ini. Jadi sudah sangat amat wajar ya teman-teman, tidak ada lagi ruang untuk Lukaku di ruang ganti Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewet